Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bergabung bersama saya Rangga Almahendra dalam program Forum. Forum adalah program kerjasama antara ADTV dengan PPSK. Forum adalah tempat kita berdiskusi secara kritis namun tidak sinis, tempat diskusi untuk mencari solusi, bukan sekedar sensasi. Dan hari ini kita akan mengangkat topik yang menarik sekali. Kita ketahui bersama Bapak Presiden Jokowi baru saja menginstruksikan supaya kita melakukan pembatasan berskala mikro di tingkat desa, kampung hingga rumah tangga. Padahal kita tahu terkait dengan pandemi ini tentu saja tidak bisa hanya dengan perspektif lokal. Kita perlu perspektif global juga untuk bisa mencari solusi terkait dengan permasalahan pandemi ini. Untuk itulah program forum kali ini kami akan mengangkat topik terkait dengan diplomasi di era pandemi. Dan untuk itu kami akan mengundang Ibu Titi selaku Dewan Pembina dari PPSK mungkin bisa menjelaskan sedikit Bu, kenapa kita perlu untuk mengangkat topik ini. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rangga. Jadi topik hari ini tentang diplomasi karena ini hasil dari rencana yang telah kami susun beberapa waktu yang lalu, program-program Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan atau PPSK, bahwa kita akan selalu tiap 1 bulan sekali minimal akan mendiskusikan hal-hal yang urgent bagi masyarakat, ya terutama masyarakat Indonesia. Nah, kali ini karena Bapak Presiden baru saja menyampaikan pidatonya di depan Majelis Umum PBB pada tanggal 1 Oktober 2020 ini merupakan suatu hal yang fenomenal karena baru pertama kali ini Presiden menyampaikan pidato. Oleh karena itu kami akan bersepakat untuk menanggapinya, ya. Jadi dari ilmu kita ini menanggapi pidato Presiden itu karena ada beberapa poin yang perlu dibahas atau perlu dielaborasi lebih lanjut yang nanti kalau itu memang menjadi program pemerintah kita akan mencermati gitu ya, mencermati apakah program itu sekedar lip service bilang di forum internasional atau memang itu pemerintah memang juga punya planning lah. Itulah tugas kita adalah mengawal dari apa yang telah disampaikan pemerintah pada forum internasional. Itu Mas Rangga latar belakang mengapa hari ini kita memilih topik tentang diplomasi. Baik, terima kasih Ibu Titi. Dan tentunya dalam kesempatan malam hari ini telah hadir bersama kita banyak pakar ini ya dari berbagai kampus di Jogja ini yang tentu saja nanti akan bisa menyampaikan kepakarannya terkait dengan topik ini. Tapi sebelum kita mendengarkan pendapat pakar, boleh ya kalau kita mendengar pendapat masyarakat dulu tentang bagaimana sebetulnya pemerintah menangani masa pandemi ini. Kita saksikan video berikut ini. Belum, kurang baik karena dengan tes swab-nya aja itu kurang merata dan itu di Indonesia menurut saya masih terbilang mahal untuk tes swab. Sudah lumayan, nggak buruk-buruk amat dan nggak baik-baik amat karena kalau dari tanggapnya sebenarnya masih kurang tanggap gitu sih. Menurut saya sih sudah baik, tapi memang harus ditingkatkan karena terutama di koordinasi antara masing-masing pihak yang terkait. Karena nampaknya untuk kesininya antara pihak-pihak terkait itu sudah nggak sinkron lagi ya, maunya sendiri-sendiri gitu. Harusnya kan bisa lebih meningkatkan dengan koordinasi yang lebih baik lagi. Baik, itu tadi suara dari masyarakat tentang bagaimana penanganan pandemi ini oleh pemerintah. Tentunya kita juga ingin mendengar ya apa yang dilakukan di negara lain terutama. Dan kebetulan dalam forum pada malam hari ini banyak duta besar juga yang terlibat ya, yang kita undang juga untuk menyampaikan pendapat. Kebetulan di sini ada Bapak Duta Besar Indonesia untuk Turki, Dr. Lalu Muhammad Iqbal. Mungkin saya ingin menyapa sedikit, bagaimana nih Pak kalau tentang penanganan terkait dengan pandemi ini kalau di Turki Pak? Silakan Pak. Makasih Mas Rangga, sudah lama sekali nggak lihat Mas Rangga ini setelah sejak terakhir di Wina.
Jadi Mas Rangga, makasih atas waktunya. Kalau mengenai masalah di Turki, memang Turki ini di Eropa kan memang paling banyak jumlah penduduknya. Jadi memang menjadi salah satu benchmark penanganan pandemi. Kalau kita lihat memang kita nggak bisa bandingin antara satu negara dengan negara lain karena kondisinya sangat tipikal di masing-masing negara. Tetapi at least di dalam konteks Turki ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwa kebijakan itu harus sikapnya prediktif gitu. Karena itu pemerintah Turki kalau kita lihat misalnya di dalam vaksin itu bulan Januari itu sudah mulai melakukan riset vaksin ketika kondisi pandemi ini masih ada di Cina, dan awal Maret bahkan sebelum kasus pertama terjadi di Turki, mereka sudah memerintahkan industri pertahanannya untuk konversi sementara untuk melakukan riset untuk membuat ventilator misalnya. Jadi yang paling kita lihat sih dari Turki ini dia tidak mengalami sama sekali shortage untuk bahan-bahan dan material-material, alat-alat yang mereka butuhkan untuk penanganan pandemi, sehingga meskipun jumlah yang positif cukup tinggi di Turki, tetapi relatifly mereka bisa tangani dan record di rumah sakit ketersediaan infrastruktur cukup baik sehingga paling tinggi hanya 68%. Itu puncak dari okupansi di rumah sakit. Terima kasih Bapak Duta Besar Iqbal atas pemaparannya, dan tentu saja sangat menarik sekali ya. Dan mungkin di sini juga setelah hadir Bapak Dr. Dhafri Agus Salim yang bisa sedikit memberi komentar Pak terkait dengan pernyataan Bapak Dubes tadi. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya harus katakan gitu ya secara singkat bahwa saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dubes kita untuk Turki, bahwa idealnya satu kebijakan dari pemerintah itu harus prospektif dari ke depan. Jadi dia tidak terlambat gitu. Apa yang dilakukan Turki itu menurut saya itu pelajaran yang penting. Mengapa begitu? Karena yang kita lihat sekarang ini kebijakan-kebijakan dari hampir semua negara sebetulnya termasuk Indonesia itu kita lebih reaktif dibanding quote in quote gitu preventif ya, untuk mencegah agar misalnya COVID itu 19 ini tidak bereskalasi ke lebih luas lagi. Nah, menurut saya ini penting gitu. Yang kedua, mengapa itu penting? Karena faktanya sekarang ini selalu saya katakan bahwa isu COVID ini bukan cuma masalah pandemik itu semata, tapi sudah menyebar ke aspek ekonomi, politik, dan seterusnya. Jadi ada kontestasi di situ. Dan tentu saja kalau kita membandingkan Turki mungkin terlalu jauh ya, karena itu di Eropa. Mungkin saya juga akan mengundang, kebetulan telah hadir di kesempatan hari ini Bapak Duta Besar Indonesia untuk ASEAN, Bapak Dr. Andes Ade Patmo Sarwono. Selamat malam Bapak, mudah-mudahan bisa mendengar suara saya. Pak Ade mungkin bisa sedikit memberikan pemaparan Pak terkait dengan bagaimana nih penanganan kita dibanding dengan negara lain di ASEAN mungkin Pak. Silakan Pak Ade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan dan salam sehat selalu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada menyampaikan bagaimana penanganan pandemi COVID-19 dan bagaimana selama ini. Ya memang kalau dari segi jumlah yang terinfeksi oleh COVID-19, Indonesia masih tinggi dan dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Namun juga dari tingkat kesembuhannya juga cukup baik dan menurut saya. Jadi ya masih perlu suatu
extra effort ya, terutama disiplin dari masyarakat terhadap arahan dari pemerintah ya, khususnya untuk memutus mata rantai pandemik COVID-19. Ini juga mungkin tantangan tersendiri karena kita secara geografis sangat negara pulau, jadi mungkin itu suatu tantangan yang sedikit berbeda dengan negara-negara lain, sehingga cukup sulit. Ya. Nah, tergantung sekarang bagaimana masyarakat untuk disiplin lah terhadap apa yang sudah menjadi diarahkan arahan dari pemerintah. Mungkin itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade. Memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa penanganan kasus kita di ASEAN ini, kalau kita lihat dari statistik, case mortality rate yang ada di Indonesia ini relatively mungkin boleh dikatakan lebih buruk ya dibanding dengan negara-negara lain yang ada di ASEAN. Dan kebetulan di sini juga sudah ada Bapak Hangga Fatana dari Departemen Hubungan Internasional. Ini fokus beliau juga lebih banyak mengamati yang terjadi di Asia Pasifik ya Pak ya, dan Australia. Apakah betul Pak statistik tadi Pak yang saya sampaikan Pak, bahwa kita masih terhitung buruk nih Pak? Memang menarik kalau kita lihat case mortality di Indonesia dibanding di negara-negara lain di kawasan ASEAN maupun lebih luas, ini cenderung tinggi sampai sekitar bulan Agustus. Dan kalau berdasarkan klaim pemerintah itu September mulai menurun. Tidak secara langsung menurut saya berhubungan dengan seberapa besar keberpihakan pemerintah terhadap prioritas kebijakan yang apakah memang kebijakan pandemi ini cenderung berdasarkan sains atau cenderung pada intuisi begitu. Dan ini kemudian membuat apa yang kita lihat case mortality ini bisa jadi adalah fenomena gunung es dari rendahnya jumlah tes yang masih harus kita kejar. Ya. Itu pendapat saya Pak. Baik, terima kasih Pak Hangga, dan tentu saja ini tidak bisa pemerintah sendiri ya. Pemerintah juga harus bisa melibatkan ya, mungkin kerjasama dengan negara lain ya untuk mengatasi permasalahan ini. Dan tentu saja nanti kita akan gali lebih dalam lagi tentang agenda diplomasi apa saja yang seharusnya dilakukan pemerintah terkait dengan pandemi ini. Jangan kemana-mana. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Hai Foodilicious. Pengen tahu referensi kuliner yang good taste, good price, and good place? Kulineran bareng Miss Foodie yuk. Miss Foodie mau ngajakin kalian menyambangi destinasi kuliner asyik yang siap bikin lapar and ngiler dengan ragam kudapan lezat yang tentunya siap bikin lidah terpikat. Saksikan galeri halal, referensi kuliner yang berkualitas dengan harga yang pas dan pastinya halal.
Baik, masih di program Forum kerjasama ADI TV dengan PPSK, Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan Publik. Dan hari ini kita masih membahas topik terkait dengan diplomasi di era pandemi. Dan tadi kita sudah bahas bersama ya, pentingnya adanya agenda-agenda kunci yang terkait dengan diplomasi ini ya, terutama dengan negara lain. Nah, kalau boleh saya bertanya kepada Ibu Titi, kira-kira agenda kunci apa saja Bu yang harus kita rumuskan di sini? Ya, baik Mas Rangga. Jadi saya sebetulnya ingin menanggapi pidato Presiden Jokowi di depan Majelis Umum PBB yang beliau seperti menghimbau dari masyarakat internasional tentang bahwa kita itu punya persoalan, tetapi nampaknya kerjasama antar negara itu belum terwujud gitu. Jadi Pak Jokowi ini memanfaatkan masa pandemi ini untuk pidato di depan masyarakat internasional. Itu sebetulnya menurut saya itu good point ya, karena bisa dikatakan bahwa 5 tahun sebelumnya atau 4 tahun sebelumnya beliau tidak pernah pidato di depan Majelis Umum PBB yang itu merupakan pidato kesempatan kita untuk mengkomunikasikan apa persoalan Indonesia di depan masyarakat internasional. Lah, beliau memanfaatkan ini ya, memanfaatkan situasi pandemi ini karena tidak harus datang ke Majelis Umum PBB dengan ruang sidang yang memang ditata sedemikian rupa sehingga mungkin orang itu memang akan terpengaruh secara psikologis ya. Saya senang bahwa Presiden bisa memanfaatkan ini kesempatan ya. Di dalam kesempatan itu beliau menyampaikan bahwa pandemi global sudah terjadi, tetapi kerjasama yang berarti untuk mengatasi pandemi ini belum dirasakan oleh negara seperti Indonesia yang termasuk negara sedang berkembang. Tapi ada satu yang menarik tadi Bu, tentang kolektif global leadership ya, itu yang kita semua masih bertanya-tanya apa sebetulnya yang dimaksud dengan kolektif global leadership. Mungkin sebelum kita bicara di level global, saya akan bertanya di level regional ini ya kepada Bapak Duta Besar ASEAN kita. Bisa dijelaskan sedikit Pak, jadi kira-kira yang dimaksud dengan kolektif global leadership Pak Jokowi itu apa nggih Pak maksudnya? Ya, jadi sejak munculnya pandemi COVID-19 itu terkesan adanya trust deficit terhadap multilateralism itu. Nah, ini yang menjadi masalah bagi kita karena kan di COVID-19 ini, pandemik ini tidak bisa diselesaikan oleh 1 atau 2 negara. Ini harus oleh semua negara di dunia. Nah, sayangnya tidak ada leadership yang kolektif dari untuk menangani secara bersama. Kita tahu ada kritikan terhadap WHO. Nah, ini jadi ada semacam distrust kepada WHO. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa marilah kita ini harus bersama-sama kolektif global leadership ini, kita harus sama-sama menangani pandemi ini, tidak bisa ditangani oleh 1-2 negara. Dan apa forumnya? Ya, multilateralism itu adalah forum yang paling baik untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Jadi tidak bisa permasalahan dunia diselesaikan oleh 1, 2, 3 negara. Ini harus bersama-sama, dan forumnya apa? Adalah forum multilateral seperti PBB, WHO, dan badan-badan internasional lainnya yang relevan. Itu yang dimaksudkan dengan kenapa perlunya global leadership akibat adanya trust deficit terhadap multilateralism, terutama kepada WHO. Kedua adalah yang dimaksud ini adalah bagaimana untuk menjamin vaksin, terutama kan kita bicara pandemi, kita bicara vaksin juga. Vaksin ini accessible dan equitable. Jangan ada dominasi oleh 1-2 negara terhadap vaksin sehingga bagi negara-negara yang belum maju tidak bisa mendapat akses terhadap vaksin, dan kalau toh adanya akses itu harganya mahal. Dan ini kita mendorong juga perlunya vaksin ini sebagai global public goods, sehingga semua negara di dunia ini
dapat mempunyai akses dan dapat vaksinnya juga affordable gitu bagi. Nah ini karena kita jangan sampai ada, kan sekarang juga muncul ada nasionalisme vaksin ini, jadi satu vaksin di-keep oleh satu negara, tidak mau di-share. Nah inilah maksudnya Bapak Presiden dan maksudnya pemerintah Indonesia dengan perlunya semacam perlunya suatu global leadership. Marilah gitu duduk bersama dan gunakan forum multilateral untuk menyelesaikan permasalahan dunia, terutama khususnya dalam kaitan ini pandemi COVID-19. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade, sangat menarik sekali. Tentunya nanti kita akan bahas lebih dalam ya terkait dengan kompetisi vaksin. Tapi saya tertarik dengan satu kata kunci dari Bapak, adanya trust deficit ya. Saya ingin mengajak kembali lagi ke Turki nih. Jadi sebetulnya ada tidak sih agenda khusus ya dari Kemenlu terkait dengan diplomasi di era pandemi ini? Bagaimana Bapak Iqbal? Tuntutan untuk bekerja buat teman-teman yang berada di mesin diplomasi. Ketika saya bicara mesin diplomasi, ini Kemlu dan di perwakilan ya. Itu saya kira lebih besar setelah pandemi. Sebelum pandemi, Presiden Jokowi minta kita untuk mencoba mengisi gap antara impor dan ekspor atau kesenjangan defisit perdagangan ini perlu kita selesaikan. Jadi persoalan kita sebelum pandemi adalah mengatasi defisit perdagangan. Tapi setelah pandemi, masalah kita adalah survival. Survival kita di bidang ekonomi, survival kita di bidang politik, dan survival pemerintahan. Sehingga kita justru dituntut untuk bekerja lebih keras. Pertama adalah bagaimana untuk segera memulihkan ekonomi. Yang kedua, berupaya untuk membantu penanganan masalah COVID di dalam negeri. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Takdir Ali Mukti dari Visipol UMY. Kita bicara mungkin fokusnya terkait dengan para diplomasi tadi ya, karena juga disebut. Mungkin kalau yang di level ASEAN Bapak, gimana Pak? Silakan Pak. Terima kasih Mas Angga. Jadi sebelum saya masuk ke para diplomasi, ada satu hal yang baru sama sekali dan banyak negara terkejut-kejut dengan yang belum pernah dialami dalam satu usia manusia. Jadi 30 tahun terakhir misalnya. Kita lihat pandemi kan sudah jauh-jauh waktunya. Apa yang saya sebut dengan ketidaksiapan negara-negara dalam mempersiapkan COVID-nomics. COVID-nomics itu yang saya bayangkan adalah shock ekonomi dan sekaligus bagaimana mengarrange ekonomi bagi pemerintah pusat maupun daerah menghadapi pandemik ini. Dan itu sangat, kalau kita lihat struktur ekonomi di pusat maupun di daerah mengalami banyak restrukturisasi, pemindahan anggaran dan sebagainya. Nah, diplomasi di tingkat internasional, bagaimana struktur yang multilateral tadi juga, itu memikirkan struktur ekonomi dunia ini dalam masa pandemik itu yang saya sebut dengan COVID-nomics itu secara komprehensif. Jadi yang dipikirkan di dalam multilateralism misalnya itu tidak hanya soal vaksin, tetapi bagaimana struktur ekonomi internasional maupun global. Kita sekarang diikat oleh WTO misalnya. WTO sama sekali tidak mengantisipasi soal COVID atau pandemik. Sehingga kontraksi kepada negara-negara itu sangat besar sekali. Karena kalau kita lihat ekspor-impor saja, itu kita kenal hedging. Ada daya tahan nilai tukar. Nah, ketika daya tahan sistem ekonomi itu di dalam WTO tidak ditegaskan, itu kontraksi ekonominya besar sekali. Oleh karena itu para diplomat yang salah satu prioritas ekonomi diplomasi kita, kebijakan diplomasi kita itu adalah soal diplomasi ekonomi, maka penting sekali menyusun struktur COVID-nomics itu di tingkat nasional maupun struktur global supaya semacam ada asuransi jika sampai terjadi kontraksi ekonomi. Nah, itu poin saya yang pertama. Yang kedua, di tingkat ASEAN saya melihat begini. Saya akan fokus di sepanjang perbatasan darat ASEAN, tidak hanya Indonesia sebelah utara. Kemudian Thailand dengan Kamboja dan sebagainya itu. Saya melihat bahwa kadang-kadang di perbatasan itu
negara itu berperilaku agak asosial, maaf ini. Misalnya saya ambil contoh di kasus perbatasan Thailand sama Kamboja yang terjadi di Kuil Vihir itu, yang sampai terjadi perang. Sebenarnya kenapa kok sampai ada kasus itu panas sekali? Ya karena di situ negara hadir tanpa konteks sosial. Kalau kita datang ke sana ternyata itu di kedua belah pihak sesungguhnya orang-orang masyarakat yang secara sosial sudah ribuan tahun kenal. Lalu kita juga memahami dalam sejarah bahwa batas negara itu adanya kemudian setelah masyarakat. Sehingga itu sesuatu yang baru. Lah ketika orang yang jauh membuat keputusan di daerah perbatasan itu biasanya justru mengabaikan sosiokultural itu. Walaupun saya melihat bahwa sepanjang perbatasan kita dengan Malaysia dan sebagainya sudah sangat bagus, sudah ada KEK, sudah ada pendekatan yang luar biasa dari Pak Jokowi. Tapi saya ingin menegaskan bahwa tadi coverage kita di ASEAN, kehadiran negara di perbatasan itu dalam konteks COVID ini juga harus ditegaskan. Kenapa? Saya membayangkan di seluruh perbatasan darat ASEAN itu dipilih dengan apa yang disebut dengan para diplomasi. Para diplomasi itu adalah diplomasi di antara local leader satu sama lain. Berbeda kalau yang berbicara itu misalnya Kuala Lumpur dengan Jakarta, membahas perbatasan Kalimantan Utara atau penyebaran COVID di perbatasan Kalimantan Utara dan dampak sosial ekonominya di sana misalnya. Kalau yang membahas dari Kuala Lumpur dan Jakarta itu jauh dari dimensi sosialnya. Tapi bayangkan jika yang berbicara penanganan COVID, penyebaran COVID, dampak sosial ekonomi itu adalah para major bupati wali kota yang berdekatan, itu bisa jadi mereka satu suku. Bahkan kepala suku sini itu ponakannya sebelah sana. Kita ingat bahwa Dayak itu juga ada Dayak Indonesia, ada Dayak Malaysia gitu. Jika gubernur saling bertemu, bisa jadi dia sebenarnya dulu teman pada saat muda. Jadi sepanjang perbatasan itu kulturnya sangat kuat. Oleh karena itu dalam konteks diplomasi pandemik ini, saya melihat bahwa penting di perbatasan-perbatasan ASEAN itu dieratkan dengan kerjasama yang semakin kuat. Saya sudah melihat inisiasi-inisiasi dan kerjasama-kerjasama di perbatasan antar negara ASEAN. Hanya dalam konteks pandemik ini saya belum melihat ada kebijakan khusus di mana karena kita tidak bisa membayangkan perbatasan Kalimantan Utara itu ada garisnya, bentengnya, tidak seperti itu gitu. Sehingga harus lebih grounded, lebih mendekat ke masyarakat. Baik, terima kasih Pak Takdir. Jadi tadi ada yang menarik ya, ada problematika ketimpangan penanganan di level nasional dan juga di daerah, ya, terutama di daerah perbatasan. Bukan hanya permasalahan dari nasional ke daerah, tapi dari nasional ke tingkat global pun sepertinya belum ada koordinasi ini ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Riza Nur Arfani dari Visipol UGM, mungkin bisa sedikit menanggapi Pak terkait dengan problematika ketimpangan ini Pak. Silakan Pak Riza. Terima kasih Mas Rangga. Selamat malam para Bapak dan Ibu-ibu sekalian, terutama kepada Bapak Duta Besar kita di Turki dan juga yang mewakili ke negara-negara ASEAN. Memang ketimpangan inilah yang menjadi pokok persoalannya. Jadi ada fakta memang tadi sudah diungkap oleh teman-teman yang lain, negara atau pemerintah nasional itu seperti tergagap dengan fenomena yang saya sebut kembar ya, karena selain pandemi global COVID-19 juga ada tekanan ekonomi yang luar biasa yang mengarah pada resesi global. Mereka gagap, tapi pada saat yang sama kita tidak punya pilihan lain selain menyandarkan diri pada sistem negara bangsa yang sekarang ini masih berlaku. Sehingga keniscayaannya adalah memang kemudian ada ketimpangan di sana-sini, baik pada level global ke nasional maupun nasional ke level subnasional atau daerah. Pada level global, tadi Bapak Dubes sudah menyampaikan kalau memang persoalannya ada pada hilangnya kepercayaan pada kerjasama yang sifatnya multilateral. Nah ini memang menjadi titik yang sangat berat dan kalau saya boleh berkomentar mengenai ide kolektif global leadership-nya Pak Jokowi,
Yang diperlukan sekarang ini adalah sebetulnya kerjasama negara-negara selatan, negara sedang berkembang, untuk menggemakan sesuatu yang bisa didengarkan oleh negara-negara utara dan juga proksi mereka yang ada di lembaga-lembaga internasional seperti WHO, WTO, IMF maupun Bank Dunia. Gema yang paling diinginkan sebetulnya adalah bagaimana pengelolaan sistem keuangan internasional dan juga bantuan internasional di masa pandemi ini. Ini yang diperlukan oleh negara seperti Indonesia. Kita sudah menggelontorkan 600 triliun, ingat ya, tahun ini saja. Kita tidak tahu sampai kapan dana itu akan diperlukan. Akan ada banyak tambahan dana dari sana. Kerjasama internasional perlu ditekankan pada sisi itu. Bagaimana misalnya kalau dalam kasus Indonesia, hutang luar negeri kita tidak lagi dibebankan murni kepada Indonesia yang sekarang sedang, atau negara sedang berkembang yang lainnya, sekarang sedang tertekan oleh pandemi global ini. Dan memang itulah yang paling mungkin untuk dilakukan sekarang ini. Itu Pak Rangga. Baik, terima kasih Pak Riza. Jadi tadi kegagapannya di level nasional ke daerah masih ada kompetisi ya sepertinya ya. Dan ini juga terjadi di level global, apalagi ketika tadi Pak Dubes juga sempat menyinggung sedikit tentang kompetisi vaksin ini. Yang tentu saja juga belum tentu berdampak baik bagi kita semua ya. Nanti setelah segmen berikut ini kita akan bahas lebih jauh terkait dengan kompetisi vaksin. Jadi jangan kemana-mana. Kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu untuk melepaskan semua kerinduanku. Guys, kita tuh harus punya prinsip buat diri sendiri. Misalnya, prinsip dalam pergaulan. Asik banget kalau punya temen yang baik dan sepemikiran. Tapi terkadang ada juga temen yang jahat dan menjerumuskan. Kalau ada yang ngajak tawuran, tahan. Kalau ada yang nawarin narkoba, jangan mau. Justru tawarin balik untuk tobat dan rehab. Guys, jangan jadi pribadi yang cemen. Kita harus punya prinsip buat diri sendiri. Kita harus jadi pribadi yang unggul dan tangguh, biar nggak gampang terpengaruh. Baik, masih dari Studio Adi TV, kita masih berada di program Forum. Kali ini membahas topik terkait dengan diplomasi di era pandemi. Dan tadi kita sudah dengarkan salah satu potensi konflik yang kemungkinan akan bisa terjadi adalah kompetisi terkait dengan vaksin ini antar negara. Karena dari WHO sendiri sudah menyatakan bahwa jumlah COVID mungkin akan sangat terbatas dan sehingga nanti mungkin ini bisa menimbulkan permasalahan baru antar negara. Nah, sebelum kita meminta pendapat para pakar di sini, mungkin saya ingin mendengar sedikit ya beberapa komentar dari masyarakat terkait dengan isu vaksin ini. Baik, silahkan kita saksikan bersama. Mungkin luar negeri mau ini ya, membuat vaksin untuk pasien yang positif corona itu. Dari Cina untuk masalah vaksin. Penanganan keluar masuknya antar masing-masing warga negara
terutama di kawasan ASEAN ya, dan juga mungkin di negara lain itu sudah dilakukan, termasuk juga penanganan untuk bagaimana mendapatkan vaksin untuk penanganan corona. Ya, baik. Terkait dengan vaksin ini, mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Dafri ya, potensi konflik apa nih Pak yang mungkin terjadi ya terkait dengan kompetisi vaksin antar negara ini? Silakan Pak Dafri. Baik, terima kasih Mas Rangga. Ini isu yang sangat rumit sebetulnya ya, tapi saya berkali-kali menyampaikan ini dari perspektif hubungan internasional terutama. Saya katakan bahwa sebetulnya isu COVID-19 ini bukan hanya kita bicara tentang vaksin itu di permukaan, tapi di belakangnya itu kita bicara tentang ada struggle untuk kebenaran ya. Nah, di satu sisi ada pihak yang berusaha untuk memonopoli kebenaran itu. Siapa itu? Adalah negara-negara yang mempunyai power, knowledge untuk memproduksi vaksin misalnya. Sehingga kalau kita perhatikan yang istilah tadi potensi konflik itu bukan potensi, ini sudah terjadi sebetulnya. Kalau mungkin bahasa halusnya kompetisi ya. Yang selalu saya sampaikan kompetisi itu tadi soal kebenaran sebetulnya. Vaksin kamilah yang paling bagus, vaksin kamilah yang paling cepat dan seterusnya. Nah, itu terjadi kompetisi di situ. Di belakangnya ada motif ekonomi, motif politik dan seterusnya. Nah, kalau begitu, maka saya tadi kembali ke tadi pernyataan Pak Dubes atau Pak Presiden tadi yang disebutkan oleh Bu Titi. Sebetulnya yang perlu kita lakukan ini adalah memang bagaimana caranya meyakinkan masyarakat internasional, lebih khusus lagi sebetulnya negara-negara ASEAN ya, bahwa isu COVID ini adalah common concern ya bagi kita semua. Jadi ini kepentingan kita semua. Nah, itu tadi yang muncul di permukaan adalah tadi kompetisi, padahal ini masalah kita bersama. Tentu saja itu tidak mudah, tapi disitulah menurut saya peran diplomasi yang harus dimainkan oleh Indonesia, meyakinkan bahwa isu ini adalah isu kepentingan bersama. Baik, terima kasih Pak Dafri. Saya ingin beralih ke Pak Dr. Takdir dulu mungkin ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak, kira-kira potensi konflik apa nih Pak yang mungkin terjadi antar negara terkait dengan persaingan vaksin ini Pak? Jadi kita melihat sekarang ini kompetisi vaksin itu sangat primitif gayanya. Jadi persaingannya kan liar itu, liar. Padahal sebenarnya yang terjadi di dunia itu adalah contestation of values menurut saya. Jadi cara pandang vaksin selama dia dilihat sebagai benda ekonomi, itu akan menghasilkan benturan-benturan yang itu tanpa values. Tetapi kalau kita melihat dari perspektif yang lain, yaitu dari humanisme, di sini ada gugatan terhadap liberalisme dari pemikiran humanis. Jadi orang-orang kapitalis liberalis yang sekarang ini menguasai vaksin terus terang gitu, itu harus mulai melunakkan liberalismenya, kapitalismenya dengan semangat humanisme, sebagaimana yang telah terjadi ratusan tahun di Amerika, kan liberalisme mengalami perubahan-perubahan. Saya kira ini momen yang paling bagus untuk merubah cara berpikir bahwa ketika satu benda itu menjadi syarat hidup bagi semua manusia, maka pandangan ekonomi yang keras, pandangan ekonomi yang sangat kapitalistik itu harus dikoreksi. Dan siapa tugas koreksi ini? Sekali lagi, itu adalah tugas kesejarahan kita sekarang ini. Siapa yang sekarang ini sedang memimpin dunia? Siapa itu? Tadi multilateralisme yang paling mungkin. Poin saya adalah saat ini kemanusiaan kita, humanisme kita ditantang dengan COVID. Apakah kita akan tetap melihat vaksin sebagai benda ekonomi atau itu benda kemanusiaan? Jadi itu yang poin saya, Mas. Baik, jadi ternyata musuh yang kita hadapi bukan saja virus yang tidak terlihat ya, tapi ada yang lebih mengerikan ini ya. Kapitalisme global yang mencoba memanfaatkan keadaan demi kepentingan ekonominya. Mungkin saya ingin
meminta pendapat kepada Bu Meni dulu ya. Ibu juga mengidentifikasi ada masalah ini, Bu, terkait ancaman kapitalisme global. Jadi memang dari beberapa berita maupun tulisan di jurnal mengenai COVID ini yang nampak adalah persaingan ya. Tadi yang disebut Pak Dafri juga mengenai kompetisi vaksin. Karena negara-negara ingin menjadi yang pertama menggunakan vaksin untuk bisa menyembuhkan rakyatnya dari infeksi COVID ini. Tapi sebetulnya kita tidak perlu terlalu khawatir ya, karena dalam hubungan internasional selain negara yang berperan di dalam hubungan antar negara, ada aktor-aktor lain yang kita sebut sebagai aktor transnasional. Dan aktor-aktor ini bisa perusahaan, bisa lembaga, bisa NGO, ya international NGO, yang mungkin tadi menurut Pak Ali tadi ada sisi humanity-nya. Jadi tidak selalu mereka berpikir mengenai profit di dalam memproduksi vaksin ya. Beberapa yang bisa saya sebutkan misalnya ada Global Vaccine Alliance gitu. Aliansi Vaksin Global ini sebuah institusi yang ada misi sosialnya. Jadi mereka berusaha untuk menemukan vaksin tetapi akan berusaha untuk mendistribusikan secara merata tidak hanya pada mereka yang mampu membeli tetapi juga bagi negara-negara yang tidak mampu seperti Afrika. Nah, salah satu pendanaan dari institusi ini adalah Melinda and Bill Gates Foundation ya. Jadi ada foundation yang menyalurkan dana charity untuk vaksin ini. Kemudian di India ada yang namanya Serum Institute India. Ya, ini perusahaan vaksin besar di India, sebuah perusahaan multinasional. Tetapi perusahaan ini juga punya misi sosial. Bahwa nanti kalau vaksin itu ditemukan, India akan berbagi dengan negara-negara lain yang miskin. Nah, dengan adanya hal-hal ini saya agak optimis gitu ya, bahwa akan ada pada saatnya negara-negara atau institusi-institusi itu negara-negara untuk bisa melawan COVID tanpa harus tadi terjebak di dalam kapitalisme global yang hanya mengejar keuntungan. Baik, satu yang menarik Ibu, meskipun uji klinis vaksin ini belum tuntas, tapi kita tahu pemerintah sudah menandatangani ya kerjasama kontrak 300 juta dosis vaksin dengan perusahaan Cina, Sinovac dan Sinovac melalui BUMN Bio Farma. Nah, ini mungkin saya ingin minta tanggapan sedikit nih, Pak Hangga ya, melihat ini seperti apa Pak? Ya, silakan. Terima kasih Pak Rangga. Saya melihat kalau boleh menelik tadi di statement Pak Takdir Ali Mukti di awal ya, bahwa memang COVIDnomics ini sebenarnya bagian dari kalau boleh kita katakan 3 shock gitu yang dihadapi di level global, tidak hanya Indonesia tapi hampir di semua negara. Bahwa yang pertama bahwa kita menghadapi ledakan atau kejutan atau shock di bidang kebijakan. Di level global, di level nasional, di level daerah, banyak kebijakan yang perlu disinergikan. Yang kedua adalah shock gaya hidup yang tadinya kita fisik gitu, kemudian semuanya jadi digital begitu. Dan yang terakhir adalah ledakan informasi. Ledakan informasi yang kemudian kita melihat semuanya, kita melihat segala sesuatunya menjadi nampaknya sulit untuk diidentifikasi mana yang benar, mana yang kemudian valid. Apalagi tadi disampaikan juga oleh Bapak Duta Besar Indonesia untuk ASEAN bahwa kepastian dalam penanganan COVID ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk kita kejar begitu. Nah, merespons pertanyaan Pak Rangga tadi, kalau kita bicara tentang kontrak pemerintah Indonesia yang terkait dengan vaksin sebanyak 300 juta tadi ya, saya pikir itu adalah salah satu respons yang barangkali dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia meskipun memang bukan tanpa ada catatan begitu, bahwa memang saya juga mengamati ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa vaksin saat ini bahkan kalau kita katakan misalnya kita bandingkan dengan Australia masih sangat berhati-hati untuk melakukan kontrak vaksin dengan University of Oxford karena Australia punya kontrak semacam kerjasama dengan Oxford untuk memastikan mereka akan dapat hasil yang pertama. Tapi saya melihat itu bagian dari respons yang barangkali memang yang bukan yang terbaik, tapi
yang paling mungkin yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Saya mungkin ingin ke Pak Riza sedikit nih, mungkin Bapak juga bisa mengomentari Pak terkait dengan tadi ya kerjasama pemerintah dengan Sinovac ya, perusahaan vaksin asal Cina melalui BUMN Bio Farma kita. Pak Riza mungkin bisa sedikit memberi tanggapan Pak. Oke Mas Rangga, ini memang pertaruhan besar buat pemerintahan Pak Jokowi. Tadi Mas Rangga menyebutnya sebagai upaya keseimbangan antara kesehatan dengan ekonomi. Tapi bagi saya ini pertaruhan karena kejar-kejaran antara positivity rate, death rate, mortalitas dari COVID-19 ini dengan pertumbuhan ekonomi yang sampai sekarang belum menjanjikan apa-apa. Jadi memang kontrak itu bisa dilihat sebagai salah satu mungkin senjata pamungkas dari pemerintah Indonesia untuk nanti mengantisipasi jumlah ledakan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Ini bergantung ya, saya bergantung bagaimana nanti jumlahnya meningkat tajam atau tidak, terutama kalau dibandingkan dengan tingkat kematian dan juga dibandingkan dengan kemampuan ekosistem atau sistem kesehatan kita dalam menangani yang di antara yang positif dengan yang meninggal. Itu jumlahnya masih cukup banyak, tidak hanya untuk Indonesia tapi di mana-mana. Di seluruh dunia positivity rate 38 juta, recovery rate itu 26 juta. Itu artinya ada 12 juta pasien yang sekarang sedang ditangani oleh sistem kesehatan dunia. Di Indonesia angkanya juga lebih tinggi dari itu. Jadi itu kejar-kejaran dengan itu Mas Rangga. Semoga bisa tertangani dengan baik ya, semoga. Jadi yang diharapkan Pak Presiden bisa tercapai. Ya. Iya, keseimbangan ya, balance between health and wealth juga ya, antara kesehatan mungkin dengan kekayaan ini ya, kan karena sering menjadi dilema juga nih, apakah kita ingin lebih mengutamakan ekonomi atau mengutamakan kesehatan. Baik, mungkin saya akan kembali kepada Bu Titik ya Bu. Kalau Ibu menyikapi atau mungkin melihat yang selama ini terjadi bagaimana Bu terkait dengan vaksin ini? Kerjasama vaksin. Mas Rangga, saya melihat fenomena COVID-19 ini memang suatu hal yang baru ya. Kemudian di dalam hubungan internasional itu juga kita melihatnya ini sebetulnya harus ada paradigma baru untuk menjelaskan yang terjadi. Tetapi kalau saya karena saya mempelajari sejarah dunia juga ya. Jadi setelah Perang Dunia Pertama itu para pemimpin dunia, tadi saya nyambung dengan kita membutuhkan atau dunia ini membutuhkan ada seorang pemimpin dunia yang kerjasama itu seperti apa. Pak Jokowi cuma melontarkan kita butuh kerjasama internasional untuk mengatasi penyakit ini. Lah kalau kita melihat setelah Perang Dunia Pertama itu yang mempunyai inisiatif memang Franklin Delano Roosevelt dan Churchill bertemu di Von Land ya untuk membicarakan masa depan dunia setelah Perang Dunia Pertama itu ya. Perang Dunia Pertama selesai, ternyata disusul Perang Dunia Kedua. Kemudian mereka juga bertemu lagi gitu ya. Yang pertama tadi menghasilkan Atlantic Charter, kemudian setelah Perang Dunia Kedua itu mengeluarkan Perjanjian Versailles ya, atau Versailles ya, katanya bacanya Versailles. Itu perjanjian itu mencegah negara-negara untuk mengekspansi wilayah gitu. Jadi ada kesepakatan, jadi kesepakatan untuk tidak melakukan penjajahan yang lebih luas lagi gitu ya. Jadi ini pemimpin dunia ini sudah merencanakan dunia. Jadi warna dunia ini ditentukan oleh orang per orang. Lah betul yang sekarang ini kita membutuhkan orang yang diterima oleh semua orang, bagaimana mengatasi vaksin ini, karena
Vaksin ini kan sebetulnya tetap saja kalau yang saya dengar ini belum ditemukan. Itu mungkin ada vaksin tapi belum tentu itu bisa mengatasi COVID kan gitu ya. Jadi apa nih yang bisa kita lakukan gitu? Yang bisa kita lakukan adalah pencegahan. Apakah kita mau social atau physical distancing terus menerus? Nah ini solusi global itu tidak ada. Jadi kalau globalisasi itu kan masalah global yang global problems and global solution gitu ya. Kalau dalam masalah globalisasi ini belum ditemukan. Global solution itu seperti apa yang bisa diterima oleh semua orang. Munculnya PBB itu kan global solution bahwa untuk mencegah perang supaya tidak terjadi perang dunia dua lagi itu harus ada lembaga internasional seperti PBB yang mempunyai wewenang supranasional yang dihormati oleh semua negara gitu. Ini itu masalah kesehatan yang telah berkembang menjadi masalah politik, menjadi masalah ekonomi, no global solution. Itu yang Baik, saya perhatikan belum ada solusi global. Baik, menarik sekali tadi Bu. Jadi belum adanya solusi global dan tentu saja kita juga butuh pemimpin yang kuat ya, yang bisa menentukan agenda kerjasama internasional apa yang harus dilakukan di era pandemi ini. Baik, jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih dalam setelah yang satu ini. Pengen tahu referensi kuliner yang good taste, good price, and good place? Kulineran bareng Miss Foodie yuk! Miss Foodie mau ngajakin kalian menyambangi destinasi kuliner asyik yang siap bikin lapar and ngiler dengan ragam kudapan lezat yang tentunya siap bikin lidah terpikat. Saksikan galeri halal, referensi kuliner yang berkualitas dengan harga yang pas dan pastinya halal. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Baik, masih bersama saya Rangga Almahendra dalam program Forum. Program Forum adalah program kerjasama antara ADTV dengan PPSK, Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan. Forum adalah tempat diskusi di mana kita bisa mencari solusi bukan sekedar sensasi. Dan topik hari ini kita membahas terkait dengan diplomasi di era pandemi. Dan tadi sudah banyak sekali kata kunci yang keluar. Salah satunya adalah pentingnya agenda untuk merancang kerjasama internasional yang lebih efektif. Nah, kita akan bahas dalam segmen ini tentu saja. Tapi sebelumnya saya ingin mendengar ya beberapa mungkin komentar masyarakat ya terkait dengan harapan kerjasama internasional seperti apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kita saksikan video berikut. Vaksin untuk COVID ini segera diluncurkan ke masyarakat Indonesia. Karena penyebaran COVID ini kan lumayan cepat, jadi mungkin untuk akses keluar masuk luar negeri itu yang dibatasi. Jadi kan
kalau ada warga negara asing masuk kan kita juga nggak tahu dia bawa virus atau enggak gitu sih. Kemarin sudah dilakukan penanganan antar masing-masing negara. Ya ada baiknya mungkin secara regional juga dilakukan karena kan kita ada ASEAN, ada mungkin kerjasama negara-negara Asia lainnya itu mungkin bisa ditingkatkan menjadi kerjasama antar regional untuk penanganan COVID. Mungkin dengan masalah BPJS-nya juga itu kan bisa terklaim atau enggaknya itu. Terus ya bersama-sama itu mengobati masalah coronanya itu. Baik, menarik ya. Tadi ada harapan untuk memperbaiki kerjasama regional juga nih ya. Mungkin saya ingin kembali lagi ke Pak Dubes, mudah-mudahan masih mengikuti diskusi kita Pak. Kerjasama regional seperti apa Pak yang seharusnya diagendakan dalam waktu dekat ini Pak? Terima kasih Pak Mas Rangga. Jadi kalau bicara di kawasan Asia Tenggara khususnya di ASEAN kita sudah melakukan berbagai langkah yang saat ini sedang dikembangkan. Pertama tadi saya dengar dari yang komentar dari masyarakat mengenai bagaimana kalau ada orang asing masuk gitu, apa kita tahu apa enggak. Nah ini yang sekarang sedang diusulkan oleh Indonesia semacam framework of travel corridor arrangement. Jadi di situ diatur untuk bagaimana mobilitas orang yang akan masuk ke suatu negara dari satu negara ke negara lain. Ini memang sifatnya bilateral, tapi kita coba memayungi sebagai suatu kerangka kerjasama di antara negara-negara ASEAN ini yang sedang digagas oleh Indonesia. Secara bilateral Indonesia sudah memiliki seperti baru-baru aja dengan Singapura, kita juga sudah punya dengan Korea, dengan Cina. Jadi untuk keluar masuknya orang itu diatur dan juga harus mengikuti protokol kesehatan. Dan ketiga, kita juga bekerja sama baik negara-negara ASEAN maupun individual masing-masing negara ASEAN dengan negara-negara mitra kita. Tadi yang sempat disinggung mengenai vaksin. Jadi vaksin ini kan memang kita sudah ada baik Indonesia dengan tidak hanya dengan Cina tapi juga dengan Korea, dengan Uni Emirat Arab gitu, juga kita mengadakan Arab gitu, juga kita mengadakan kerjasama, kita membeli tapi juga kita bisa memproduksi. Nah, bagaimana mengadres tadi supaya kompetisi vaksin ini tidak merugikan negara-negara yang belum maju ya. Ini tadi sudah saya singgung adalah bahwa menjadikan vaksin ini suatu global public goods gitu. Memang maksudnya bukan berarti free tapi setidak-tidaknya affordable lah gitu, bisa semua negara bisa memperolehnya. Dan kedua, bagaimana bisa menciptakan itu? Nah, kita seperti Indonesia tidak hanya membeli, tapi kita juga harus bisa share untuk memproduksi juga seperti apa yang kita lakukan dengan Cina, dengan Korea, dan juga dengan Uni Emirat Arab. Jadi ada suatu transfer of teknologi. Dan kita juga barusan aja minggu ini Bu Menlu ke Inggris tadi sempat juga melakukan pendatangan dengan salah satu perusahaan di Inggris yang tidak hanya memasok tapi juga mengembangkan kerjasama. Jadi itu untuk menciptakan suatu vaksin, kompetisinya bisa sedikit diredam. Dan yang terakhir untuk kerjasama ASEAN, selain tadi yang diusulkan Indonesia untuk movement pergerakan manusia, kita juga mendorong adanya suatu
protokol untuk joint contact tracing tadi disinggung juga oleh Dr. Takdir yang terkait dengan perbatasan orang lalu lalang itu bagian ini kita juga sedang kembangkan juga dengan di negara ASEAN itu masih dalam proses dan sekali lagi juga terkait dengan pengobatan kita juga mendorong suatu jaringan pharmaceutical industry, jadi supaya ada ada kerjasama antara industri pharmaceutical di antara ASEAN dengan negara plus 3 yaitu Cina, Korea dan Jepang. Jadi sebetulnya banyak inisiatif-inisiatif yang sudah diprakarsai oleh ASEAN, baik oleh ASEAN maupun mitranya. Dan yang paling akhir tadi juga saya dengar disinggung oleh Dr. Takdir juga, ini memang masalah pandemik ini tidak semata-mata masalah kesehatan, tapi dampaknya kepada ekonomi dan sosial dan terutama terganggunya supply chains. Nah inilah masing-masing negara menutup bukan menutup, membatasi arus barang. Nah ini juga menjadi masalah karena kalau arus barang ini bisa terus terbuka dan terjamin, mudah-mudahan bisa membantu ekonomi semua negara, karena kalau semuanya tertutup arus perdagangannya ini sulit dan memang benar WTO belum mengantisipasi ini karena ini di luar ekspektasi mereka, tapi ini kita juga sudah kita dorong juga untuk supply chain ini bisa revive untuk bisa muncul bisa kembali dengan baik. Baik, terima kasih Pak Ade. Tadi ada satu yang menarik ya, terkait perlunya recovery framework nih ya. Mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Angga nih ya. Jadi sebetulnya di level Asia Pasifik dulu nih Pak, recovery framework seperti apa yang saat ini urgent untuk dibangun ya Pak? Terima kasih Pak Rangga. Memang ini menarik, saya ingin meneruskan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Duta Besar tentang terganggunya rantai pasokan begitu. Saya melihat memang selain dari prioritas tentang kesehatan Pak Rangga dan Ibu Bapak, prioritas pemerintah maupun tata kelola global dalam meningkatkan atau dalam memitigasi dampak ekonomi ini juga mulai kelihatan. Meskipun memang kalau kita lihat upaya global, kalau dengan bahasa pidato Presiden Jokowi, kolektif global leadership dalam hal ekonomi juga belum kelihatan. Tetapi kalau kita coba ingat, bahkan sebelum pandemi, kalau kita lihat WTO dalam sejak tahun 1995 hingga sekarang, memang terjadi kecenderungan dari multilateralisasi, negara cenderung memilih ke bilateralisme misalnya, karena dilihat lebih lincah, lebih cepat, lebih praktis dan seterusnya. Nah saya melihat begini, dalam konteks rantai pasokan, sekarang kita sedang membatasi, kedua menutup akses, mencoba untuk mengganti peran Tiongkok itu, dan ini kemudian mengganggu mekanisme maupun volume perdagangan global secara umum begitu. Nah, yang perlu dilakukan, saya melihat sebenarnya apa yang telah dilakukan Indonesia di ASEAN itu sudah sangat baik, dan kita juga bisa memanfaatkan beberapa forum-forum lain. Sebagai contoh misalnya kita melihat sekarang proteksionisme di tengah pandemi ini juga marak begitu. Forum G20 misalnya bisa kita manfaatkan, di mana Indonesia masuk sebagai salah satu anggotanya. Kolektif global leadership sebelum kita sampai ke PBB, sebelum kita sampai ke WTO, bisa kita mulai dari forum-forum yang secara cacah negara lebih kecil begitu, dan G20 saya lihat bisa menjadi salah satu opsi. Katakan misalnya kita menyepakati moratorium untuk proteksionisme dalam komoditas-komoditas perdagangan yang penting gitu, yang itu kemudian bisa sedikit banyak men-trigger atau kemudian memicu kembalinya rantai pasokan yang baik begitu, yang tadinya
terganggu akibat dari COVID begitu. Terima kasih Mas Angga. Tadi menarik ya, sudah ada pergeseran dari multilateralisme ke bilateralisme. Boleh saya mau terbang ke Turki sebentar ya, cuma ingin menanyakan nih kepada Pak Iqbal tentu saja ya, terkait dengan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Turki, Pak Iqbal. Mudah-mudahan masih bisa mengikuti diskusi ini ya. Silahkan Pak. Pada saat pandemi puncak-puncaknya between Maret ke Mei, kita bekerja sama dengan pemerintah Turki untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan selama untuk penanganan pandemi. Misalnya untuk meltblown, untuk pembuatan masker misalnya. Turki juga mensuplai ke Indonesia. Kemudian beberapa produk-produk yang bisa dibantu oleh Turki juga dilakukan. Beberapa perusahaan juga mengimpor ventilator dari Turki. Tapi sekarang ini yang sedang kita lakukan adalah tim riset di Indonesia dengan tim riset Turki sedang mencoba melakukan menuntaskan riset bersama untuk vaksin COVID yang dari awal prosesnya sudah kita jaga supaya vaksin itu memenuhi standar halal misalnya. Dan mudah-mudahan proses ini sudah berlangsung dan insya Allah mungkin sekitar bulan November ini nanti uji klinis sudah bisa dimulai. Baik, terima kasih Pak Iqbal ya. Tadi solusi bilateral. Mungkin selanjutnya kita akan lebih perdalam lagi nih terkait dengan solusi multilateral. Apalagi tadi Bu Tuti juga sempat mengangkat ya isu tentang betulnya. Nanti kita akan bahas. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Hidup 100%, sadar sehat, produktif, dan bahagia. Hidup 100% merupakan transisi citra BNN sebagai garda utama pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan mengubah pola pikir otoritatif menjadi aspiratif dan kaku menjadi fleksibel. Sadar akan internal diri dan lebih peka dengan sekitar, sehat, pola makan, dan pola hidup yang baik. Produktif dalam segala aktivitas, karya, dan inovatif. Hidup 100% untuk mencapai kebahagiaan. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It is easy to say, but it's never the same. How was I kinda like you really help me escape? Baik, masih bersama saya dalam program Forum dengan topik kali ini membahas tentang diplomasi di era pandemi. Dan tadi kita sudah sempat membahas ya tentang bukan hanya inisiatif bilateral tapi juga multilateral. Dan salah satu momentum yang sebetulnya sangat penting sekali adalah tentu saja saat tanggal 23 September yang lalu Pak Jokowi diberi kesedang Majelis Umum PBB. Nah, mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Bu Tuti ya. Apakah momentum ini sudah dimanfaatkan dengan baik Bu oleh Pak Jokowi? Ya, terima kasih Mas Rangga. Sekali lagi kalau saya melihat bahwa Pak Jokowi berani berpidato meskipun dengan bahasa Indonesia dan meskipun tidak harus ke gedung PBB-nya, itu telah memanfaatkan kesempatan ini. Dan kalau saya menilai pidato beliau itu seperti menghibah ya kepada dunia. Dunia ini dunia yang sehat dan produktif itu hanya akan bisa dicapai dengan kerjasama gitu ya. Jadi berulang kali beliau mengatakan itu ya kalau nanti kita ikuti lagi ya. Jadi bukan sekedar menghimbau, tetapi menghibah. Menghibah itu begging ya, mungkin dalam bahasa Inggris ya, pada dunia. Dan dia seolah-olah jangan ada negara, ada kata-kata dia, no one country should be left behind. Itu beliau berkata dengan bahasa Inggris seperti itu ya. Jadi
Ini kan seperti menghimbau dan menghibah kepada dunia supaya dia tidak ditinggal gitu dalam penyelesaian global ini. Saya kira ini sudah kesempatan yang bagus. Cuman ya kritikan beliau untuk PBB supaya direstrukturisasi itu memang banyak kritikan dari istilahnya netizen yang saya lihat setelah beliau berpidato itu banyak yang komen. Memang negara kita sudah diperbaiki kok usul, bahkan beliau kan mengatakan PBB itu jangan hanya gedungnya saja di New York ya, tetapi harus memberi kemanfaatan gitu ya pada dunia itu. Dalam hal ini ide mengenai solusi penyelesaian global pandemik ini tidak ada. Saya tunggu-tunggu sampai beliau berakhir. Beliau hanya menghimbau dan menghibah supaya Indonesia tidak ditinggal ya. Jadi itu yang saya nilai. Jadi kemudian ada yang mengomentari itu vaksin itu bagaimana ya, Bu, gitu. Sebentar, Bu, ini menarik sekali ya. Tadi karena kita juga ingin mendengar nih pendapat dari Pak Dubes Iqbal ya. Karena selain tadi ya usulan untuk merestrukturisasi PBB, Pak Jokowi juga sempat menyinggung terkait dengan dukungan terhadap Palestina ya, kalau tidak salah ya. Pak Iqbal, gimana komentar Bapak nih terkait dengan pidato Pak Jokowi? Kalau posisi Indonesia terhadap isu Palestina saya kira unreversible. Jadi kita itu sudah amanat dari Undang-Undang Dasar 45 pembukaan bahwa yang kita harus ikut menghilangkan penjajahan di muka bumi ini, dan kita menganggap bahwa apa yang dilakukan Israel di Palestina sejak awal itu adalah sebuah penjajahan, dan dari awal sikap kita jelas bahwa alasan kita mendukung Palestina bukan agama. Jadi it has nothing to do dengan agama, tapi ini adalah mandat, amanat, spirit yang dibawa oleh pembukaan Undang-Undang Dasar. Sehingga itu clear. Tinggal masalahnya ke depan beyond retorik gitu. Setelah kita ngomong seperti itu, apa yang mau kita lakukan in practice gitu untuk memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Saya kira Bu Menlu sudah membuat beberapa inisiatif seperti bantuan teknis ke Palestina, dan itu akan terus kita lakukan. Jadi yang disampaikan oleh Pak Presiden adalah penegasan sebetulnya. Nah, untuk masalah reformasi PBB, ini isu lama sebetulnya yang sudah kita bicarakan, dan Presiden juga mengangkat kembali dalam rangka men-trigger diskusi baru mengenai reformasi PBB, karena kebutuhan untuk mereform PBB saat ini jauh lebih besar daripada dulu. Kalau dulu kita bicara tentang reform PBB, untuk PBB perlu direformasi, itu dalam konteks karena PBB tidak lagi mencerminkan dinamika politik internasional saat ini. Yang pemenang perang dulu nggak lagi jagoan perang di tahun 45 itu nggak lagi jagoan sekarang. Terus kenapa mereka mesti nongol terus di situ, sementara jagoan-jagoan baru nggak bisa masuk ke dalam Dewan Keamanan, salah satunya misalnya. Tapi problem kenapa kita perlu melakukan reformasi PBB sekarang itu jauh lebih mendesak. Pandemi kemarin menunjukkan kepada kita bahwa kita sedang menghadapi masalah global tanpa kepemimpinan global. Itu problem terbesarnya. PBB tidak bisa memainkan peran yang diharapkan dari PBB, dari multilateralisme, untuk memimpin menyelesaikan sebuah masalah global yang dampaknya sampai ke setiap umat manusia. Jadi problemnya lebih mendesak. Jadi sama-sama apa yang disampaikan oleh Presiden itu adalah untuk men-trigger kembali ke diskusi, tapi diskusi yang mengenai reformasi PBB, tapi sebetulnya kebutuhan untuk mereform PBB itu jauh lebih mendesak saat ini dibandingkan sebelumnya. Ya baik, terima kasih Pak Iqbal. Menarik tadi kata beyond retorik ya. Saya ingin bertanya nih, mungkin kepada Pak Dafri ya. Jadi beyond retorik ini seharusnya seperti apa nih Pak ya? Saya kira itu sangat jelas ya, beyond retorik itu maksudnya yang bisa diimplementasikan gitu, yang praktis gitu ya. Nah, dalam konteks itu mungkin saya coba menarik lagi ya ke ASEAN itu. Kebetulan kita punya Pak Dubes ASEAN ini. Saya sepakat dengan tadi pemikiran bahwa dalam kerangka kita ini kembali kita ke menangani COVID ini kita harus perspektif ya, jadi ke depan berpikirnya. Jadi pikiran saya itu kalau kita melakukan kebijakan, jangan hanya berpikir untuk menyelesaikan
kasus COVID yang sekarang ini saja. Sebab terbukti sejarahnya pandemik itu berulang ya. Kemarin ada SARS dan seterusnya dan seterusnya. Ini ke depan jadi kita perlu memikirkan apa yang bisa dilakukan oleh ASEAN untuk mengatasi masalah itu. Salah satunya menurut saya mungkin sudah dilakukan, tapi kita mungkin belum tahu. Misalnya dimungkinkan tidak kalau ASEAN itu punya semacam dana khusus misalnya untuk mengadakan penelitian bersama untuk memproduksi vaksin-vaksin itu misalnya di luar tadi. Bukan hanya untuk COVID ini, tapi juga ke depan kita berpikir begitu. Tadi apa yang kita sampaikan ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak siap. Kalau saya boleh selalu saya katakan di beberapa seminar, ASEAN itu dalam banyak hal gagap dalam menghadapi masalah ini. Yang terjadi mungkin ini karena karakter ASEAN itu sendiri yang tanda kutip gitu sangat formalistik dan seterusnya gitu ya. Saya kira organisasi internasional juga begitu. Oleh karena itu perlu ada kita ada pendekatan, dan Indonesia kan nanti akan jadi ketua ASEAN nih tahun 2023 ya. Nah, jadi mungkin perlu juga itu jangan kita hanya berpikir mereformasi PBB, saya kira ASEAN ini juga perlu reformasi tanda kutip gitu. Menarik ya. Kita harus tanya kepada Pak Dubes nih. Pak Dubes, gimana Pak tanggapannya Pak terkait dengan reformasi ASEAN ini Pak? Terima kasih Pak Dafri. Biasa diskusi sama Pak Dafri nih tadi Pak Dafri. ASEAN nggak 100% gagap lah Pak Dafri lah Pak. Karena namanya pandemiknya juga sesuatu yang baru, walaupun kita memang sudah mengalami SARS dan tadi mekanisme yang kita bangun sebelumnya mengenai pandemik itu sebetulnya sudah ada karena menyikapi SARS waktu itu, hanya meskipun kita memang sedikit belum memahami secara sepenuhnya ketika terjadi pandemik ini. Tapi alhamdulillah kita ASEAN mampulah menurut saya cepat melakukan penyelesaian. Yang kedua menarik tadi yang disebut Pak Dafri mengenai reformasi ASEAN. Jadi saat ini kita juga sedang melakukan review terkait bagaimana, karena kita kan ASEAN punya ASEAN Charter, kita ada di situ ada beberapa institusi mekanismenya. Nah, memang saat ini kita sedang membahas dua hal. Pertama mengenai keefektifan mekanisme itu untuk lebih efektif. Kedua yang sedang dibahas ini adalah bahwa isu-isu kita kan ASEAN ini ada 3 pilar: politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ternyata ada isu-isu yang saling cross cutting. Nah, ini yang dengan perkembangan global dan sebagainya, isu-isu ini semakin cross cutting antara satu sama lain dengan pilar, sehingga tidak bisa ditangani oleh satu pilar tapi harus bersama-sama. Ini yang juga yang kalau kita saat ini sedang melakukan semacam tinjauan review, dan untuk kedepannya ASEAN akan lebih harapannya akan lebih efektif dan efisien dalam menangani berbagai isu. Contohnya seperti cybercrime dan revolusi industri dan sebagainya. Di ASEAN sekarang kita memiliki untuk ASEAN Response Fund, ASEAN COVID-19 Response Fund, yang maksudnya adalah untuk menggalang dana guna untuk penanganan pandemik COVID-19, khususnya untuk obat-obatan, alat kesehatan dan sebagainya. Dan ini dana pendanaannya tidak hanya dari negara ASEAN, juga dari negara-negara mitra. Satu lagi juga kita juga sudah baru saja menyepakati suatu regional reserve medical supplies. Ini juga tadi kan fund-nya sudah ada,
Tapi kita harus menyiapkan untuk satu pandemik tadi yang dikatakan pada Free, mungkin pada suatu ketika ada pandemik lagi, nah, uangnya ada tapi barangnya kan tidak ada. Nah sekarang kita juga harus setelah uangnya ada, dananya ada, kita beli barangnya. Nah, tapi kalau sudah beli barangnya disimpannya di mana? Ini kan harus ini yang juga sedang dibahas. Kita juga sudah memikirkan ke depan untuk ya mudah-mudahan sih jangan ada lagi pandemik, tapi kita tidak tahu bagaimana nanti suatu saat, tapi setidaknya kita sudah mulai menyiapkan. Memang kita tidak siap lah dengan ada pandemik itu. Terima kasih. Baik Pak, ya siap tidak siap ya kita tetap membutuhkan pemimpin yang juga punya visi ya untuk bisa membawa kita semua keluar dari krisis pandemi ini ya. Pak Takdir mungkin bisa memberikan semacam closing statement Pak. Jadi seharusnya peran kepemimpinan seperti apa sih yang ideal yang harus diambil oleh Pak Jokowi ya terkait dengan diplomasi di era pandemi ini Pak. Mungkin Pak ya. Terima kasih Mas Rangga. Jadi sebelum saya sampaikan bahwa pidato Pak Jokowi di PBB yang online itu tidak ujuk-ujuk Mas. Jadi 2 minggu kurang sedikit, tanggal 10 September, Pak Jokowi pidato tanggal 23. Itu PBB mengeluarkan resolusi yang disetujui oleh 169 negara di dunia. Intinya adalah penguatan multilateralisme. Waktu itu salah satu tujuan dari resolusi PBB itu sebenarnya untuk menguatkan peran WHO agar mengambil kendali dalam pengendalian COVID di dunia ini. Tetapi karena sudah didestruksi oleh banyak pemimpin dunia seperti Trump dan sebagainya yang menyerang WHO, sehingga posisinya terlalu lemah. Dan pada saat resolusi itu dicetuskan, itu sebenarnya dalam kajian HI, itu status pandemik COVID itu telah berubah dari penyakit medik menjadi penyakit atau menjadi ancaman keamanan non-tradisional. Jadi sudah berubah statusnya. Jadi ini sudah mengancam manusia tapi yang non-tradisional, artinya tidak dari senjata tetapi dari penyakit itu. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini sekali lagi apa yang harus dilakukan para pemimpin itu. Ini semuanya kalau ditanya ada yang punya pengalaman, oh nggak ada. Ini sesuatu yang sesuatu yang hipotetik. Tetapi saya yakin bahwa yang penting itu pemimpin tidak perlu ragu-ragu mengambil keputusan yang sudah diperhitungkan atau dikalkulasi. Ya. Soal orang setuju dan tidak setuju itu biasa. Sebab apa? Sebab dalam hukum besi pengambilan keputusan itu dinyatakan bahwa there is no decision without rejection. Jadi tidak ada pengambilan keputusan yang tidak ada yang nolak, enggak ada. Jangan menunggu suaranya bulat dulu baru diketok, oh dunia bubar seperti itu. Jadi saya menghargai keputusan apapun yang diambil pemerintah dalam hal ini vaksin misalnya. Meskipun banyak kritikan, tetapi itulah yang kata Pak Hangga tadi, itu yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan nanti malah salah lebih besar lagi. Itu. Di pesan kepemimpinan seperti apa nih Pak yang ingin bisa kita sampaikan kepada Pak Jokowi? Pak Riza, silahkan. Makasih Mas Rangga. Pasca pidato Pak Jokowi di PBB yang menyebutkan perlunya global collective leadership, saya kira ada 2 avenue yang beliau bisa tindak lanjuti. Avenue yang pertama datang dari G20. Di 2023 kita akan menjadi presiden G20 dan disitulah forum yang tepat sekali lagi bagi Pak Jokowi mewakili negara-negara selatan dan negara-negara sedang berkembang menyuarakan kepentingan kita sebagai negara yang lebih lambat pembangunannya daripada negara-negara maju untuk kepada negara-negara maju menghitung ulang, mengkalkulasi ulang apa yang sudah terjadi pada ekonomi internasional sejauh ini. Istilah para pemimpin World Economic Forum, kita perlu global reset. Bagaimana secara global
kepemimpinan itu nanti meriset semua, termasuk yang dalam hitungan saya yang paling penting adalah menjadwal ulang pembayaran hutang luar negeri karena akibat dampak dari COVID-19 ini. Baik, terima kasih Pak Riza. Ya, mohon maaf harus saya potong karena ini sudah masuk ke segmen terakhir. Mungkin Bu Meni bisa menyampaikan juga, Bu. Jadi pesan kepemimpinan apa nih yang bisa... Tadi menyambung dari Pak Takdir ya, jadi pemimpin itu harus membuat kebijakan atau keputusan. Nah, dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan harapan masyarakat ya dalam penanganan pandemi ini adalah ada kepemimpinan yang dapat memberikan arah yang jelas dari kebijakan pemerintah itu apa. Karena seperti yang kita ketahui ada berbagai perubahan di dalam perjalanan kebijakan pandemi ini. Nah, di saat-saat yang sudah sekian bulan ini mungkin masih bisa tegaskan lagi sebetulnya pemerintah kebijakannya apa dan itu diikuti secara konsisten sehingga masyarakat bisa menerima dengan lebih baik. Itu saja. Baik, mudah-mudahan pesan ini sampai kepada Bapak Presiden Jokowi. Ya, karena kita ingat kita pernah punya presiden hebat ya, Presiden Soekarno, yang waktu itu mampu mengantarkan Indonesia sangat gagah sekali di dan tentu saja saat ini kita juga menghadapi masalah global dan kita merindukan ada pemimpin yang juga kuat ya, yang bisa mengantarkan kita semua ini dari krisis dan yang lebih penting ya kembali punya taring nih ya di tataran global atau minimal regional lah di level ASEAN. Baik. Terima kasih atas diskusinya. Tentu saja kita akan bertemu lagi dalam topik diskusi yang lain. Saya Rangga Almahendra. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Oh, kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Meninggalkanku, izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara kita dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah. Dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Sosok penjilat. Pada sehimpunan masakan, ia menghirup aroma kelezatan, menikmati sajian dengan bumbu-bumbu pujian. Pada segepok kekayaan, ia menebar pesona kemakmuran, mengeruk kantong hutang dengan pemanis buatan. Pada singgasana kekuasaan, ia menggelorakan sejuta kenangan, melelehkan jati diri
demi kursi panas dan jabatan. Pada setumpuk proyek kepentingan, ia menjelma sebagai iblis berjubah kesalihan, menjanjikan pemerataan yang dilumpuri ancaman. Pada hukum penglihatan Tuhan, ia meraung dalam tangis doa disorot mata kamera cibiran, memelas pengampunan yang robek dicabik-cabik cakar ketamakan. Berada di dekatmu menghangatkanku, belai lembut kasihmu menguatkanku. Ketika bersamamu ku rasa tenang, ingin dekatmu selamanya, selamanya. Semangatku di setiap waktu, kau hapus dukaku saat ku jatuh. Kaulah segalanya dalam hidupku, kau ratu dalam hatiku. Mama, 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 you know I love you. Mama, 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 you know I love you. Mama, 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 you know I'm for me. Ketulusan cintamu, indah senyummu, rinduku. Mama, 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 you know I love you. Mama, 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 you're the one for me. Kehangatan cintamu, ketulusan doamu, hadirkan surga di dalam duniaku. Yeah. Kaulah semangatku setiap waktu, kau hapus dukaku saat ku jatuh. Kaulah segalanya dalam hidupku, kau ratu dalam hatiku. Mama, 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 you know I love you. Mama, 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 you're the one for me. Ketulusan cintamu, indah senyummu, rinduku. Oh, 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 oh. Mama, 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 you know I love you. Mama, 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 you're the one for me. Ketulusan cintamu, indah senyummu, hadirkan surga di dalam duniaku. Tuhan jaga dia untuk bahagia, beri cinta kasih sayangmu. Oh, Tuhan jaga dia untuk bahagia selamanya. Oh, oh, oh. Mama, mama, you know I love you. Mama, mama, you're the one for me. Ketulusan cintamu, indah senyummu, rinduku. Oh, yeah. Mama, 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 you know I love you. Mama, 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 you're the one for me. Kehangatan cintamu, ketulusan doamu, hadirkan surga di dalam duniaku. Yeah, yeah, yeah.
kali kita kecewa saat hilang yang kita punya, menganggap semua yang ada milik kita sendiri. Sadarilah wahai sahabat, semua titipan yang kuasa, semua berasal darinya dan kembali kepadanya. Tak usah kau resah, tak usah gelisah, bila kau diuji dengan kekurangan. Jangan sombong diri, tetap rendah hati, bila kau diuji dengan kelebihan. Sadarilah wahai sahabat, semua titipan yang kuasa, semua berasal darinya dan kembali kepadanya. Tak usah kau resah, tak usah gelisah, bila kau diuji dengan kekurangan. Jangan sombong diri, tetap rendah hati, bila kau diuji dengan kelebihan. Tak usah kau resah, tak usah gelisah, bila kau diuji dengan kekurangan. Jangan sombong diri, tetap rendah hati, bila kau diuji dengan kelebihan. Tak usah kau resah, tak usah gelisah, bila kau diuji dengan kekurangan. Jangan sombong diri, tetap rendah hati, bila kau diuji dengan kelebihan. Sang penghapus jejak, kau sulit dimengerti, mengatakan pada langit biru tentang gumpalan-gumpalan awan, menelan kembali dongeng itu di waktu senja. Kau terlalu sensitif,